Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Untuk dasar teorinya, vitamin C termasuk golongan antioksidan yang mampu menetralkan dan menangkap radikal bebas. Vitamin ini juga berfungsi sebagai kelator yang dapat mereduksi timbal dalam jaringan dan menurunkan kadar timbal dalam jaringan, serta akan diekskresikan melalui urin. Vitamin C dibutuhkan untuk aktivasi berbagai enzim yang berperan dalam proses detoksifikasi racun yang melibatkan metabolisme xenobiotik di hepat. Metabolisme xenobiotik ada dua fase, yaitu fase 1 dan fase 2. Pada fase 1, enzim-enzim dalam tubuh menggerakkan zat-zat racun agar lebih mudah diproses di fase 2. Dalam hal ini, yaitu enzim sitokrom P450 yang mengkatalisis reaksi hidroksilasi. Pada fase 2 terjadi proses konjugasi yang mengubah racun-racun menjadi bentuk yang lebih mudah dilarutkan oleh air. Berdasarkan penelitian dinyatakan bahwa pemberian vitamin C dengan dosis 36 mg per kilogram berat badan efektif dapat menurunkan kadar timbal hepar mencit yang dipapar timbal. Perbedaan profil bioavailabilitas suatu obat dalam tubuh ditentukan diantaranya oleh rute pemberian. Perbedaan rute pemberian akan menyebabkan perbedaan kecepatan pencapaian obat dalam sirkulasi sistemik. Oleh sebab itu, pola kadar obat dalam darah setiap waktu tertentu dari rute pemberian yang berbeda akan berbeda juga, sehingga bioavailabilitas akan berbeda. Dalam percobaan ini akan dianalisis perbedaan profil bioavailabilitas suatu obat yang diberikan melalui rute peroral, intramuskular, dan intravena. Rute pemberian dan pengaruhnya pada farmakokinetika vitamin C. Yang pertama, rute oral, yaitu vitamin C diabsorpsi di usus melalui transport aktif yang saturable. Bioavailabilitas dipengaruhi oleh kapasitas transport dan metabolisme presistemik. Kelebihan dosis oral dapat meningkatkan ekskresi melalui urin akibat saturasi transport. Yang kedua yaitu rute intravenous, langsung melalui ke sirkulasi sistemik tanpa melalui proses absorpsi, memberikan konsentrasi puncak atau Cmax yang lebih tinggi dibandingkan rute lain. Efek eliminasi cepat karena vitamin C bersifat larut air dan diekspresikan melalui ginjal. Yang ketiga yaitu rute intramuskular, absorpsi lebih lambat dibandingkan IV namun lebih cepat dibandingkan oral, memberikan profil farmakokinetik yang lebih stabil dengan pelepasan bertahap dari otot ke sirkulasi. Untuk alat dan bahannya yaitu bahan dari reaksi vitamin C injeksi, asam trikloroasetat 15%, natrium nitrit 0,1%, amonium sulfamat 0,5%, N-naptil atau etilin diamin dihidrolida 0,1%, heparin siklon metanol 70%. Untuk alatnya yaitu spektrofotometri, sentrifuga, disposable sling 1 cc, timbangan untuk hewan coba, kontak mencit, vortex mixture, alat cukur, alat gelas, heading tube. Selanjutnya yaitu cara kerja rute per orang. Yang pertama, menimbang berat mencit, lalu menghitung dosis dan volume suspensi yang akan diberikan per oral. Dosis 50 mg per kg berat badan 5 ml, suspensinya 200 mg vitamin C. Selanjutnya ambil mencit, pegang memegang ekornya, setelah itu pegang tepuknya dengan ibu jari dan telunjuk. Selanjut, tangan lainnya memegang rahangnya, namun jangan sampai terkecik. Berikan obat secara per oral. Selanjutnya itu prosedur kerja dari rute intravena. Yang pertama, timbang berat mencit,
Terus yang kedua, hitung dosis dan volume larutan yang akan diinjeksikan secara intravena. Dosis 20 mg per kilogram berat badan sama dengan 1 ml larutan sama dengan 0,05 mg vitamin C. Terus injeksikan melalui vena ekor mencit dengan cara mengusapkan air hangat di bagian permukaan ekor mencit untuk melihat pembuluh darah venanya. Selanjutnya yaitu perhitungan. Yang pertama, baku kerja 10 ppm, V1-nya mendapatkan hasil 0,25 mili. Yang kedua, 20 ppm, V1-nya mendapatkan hasil 0,5 mili. Yang ketiga yaitu 30 ppm, V1-nya itu mendapatkan hasil 0,75 mili. Selanjutnya yaitu 50 ppm, V1-nya yaitu 1,25 mili. Selanjutnya 100 ppm, V1-nya yaitu 2,5 mili. Selanjutnya konversi dosis untuk manusia yaitu 50 mg per kg berat badan 70 kg. Untuk dosisnya yaitu 50 mg kali 70 kg mendapatkan hasil 3.500 mg. Dosis mencitnya yaitu 3.500 mg dikali 0,0026 mendapatkan hasil 9,1 mg per 30 gram berat badan. BB mencit yaitu 9,1 mg dikali 30 mg dibagi 20 mg mendapatkan hasil 0,07 mg. Selanjutnya itu perhitungan intravena. Yang pertama itu pembuatan NaOH mendapatkan 1000 ppm. Untuk baku standarnya mendapatkan 50 ppm. Untuk pengencerannya yang pertama 2 ppm, V1-nya 1 mili, 4 ppm 2 mili, 6 ppm 3 mili, 8 ppm 4 mili, 10 ppm 5 mili, 12 ppm 6 mili, 14 ppm 7 mili, 16 ppm 8 mili, 18 ppm 9 mili, 20 ppm 10 mili. Kemudian konversi dosis untuk manusia 50 mg per kilogram berat badan 70 kg. Dosis sama dengan 50 mg dikali 70 kg mendapatkan hasil 3.500 mg. Untuk dosis mencitnya 3.500 mg dikali 0,0026 mendapatkan hasil 9,1 mg per 30 gram berat badan. Untuk BB mencitnya 9,1 mg dikali 30 gram per 20 gram mendapatkan hasil 0,07 mili. Hasil oral data asli pada konsentrasi hitung pada yang 30 ppm yaitu didapatkan min 2,7129, yang 45 ppm minus 22,6112, dan pada 60 ppm didapatkan minus 33,8337. Untuk absorbansi hitungnya pada 30 ppm yaitu 2,7633, pada 45 ppm 4,0173, dan untuk 60 ppm 5,2713. Untuk perhitungan persen recovery pada 30 ppm didapatkan minus 98,17%. Untuk 45 ppm mendapatkan minus 562,84%. Untuk yang terakhir yaitu 60 ppm didapatkan minus 641,84%. Hasil intravena data asli yang didapatkan Y sama dengan 0,00360 X ditambah 0,2553. Untuk regresi yang didapat 0,9945. Untuk konsentrasi pada hasil 30 ppm hitungnya didapatkan min 3,1611. Untuk yang 45 ppm didapatkan min 1,1376. Untuk yang 60 ppm didapatkan minus 1,2469. Untuk konsentrasi absorbansi hitungnya
pada 30 ppm didapatkan 2,8233. Untuk yang 45 ppm didapatkan 4,0173. Untuk yang 60 ppm yaitu 5,2713. Untuk perhitungan persen recovery yang didapat yaitu pada 30 ppm didapatkan minus 114,395. Untuk 45 ppm minus 28,317. Untuk yang 60 ppm didapatkan minus 23,654. Untuk rata-ratanya Untuk hasil oral data dari ekstravaskular dari menit 1 sampai 15 yang sudah dihitung absorbansinya yang ada di tabel sebagai berikut. Konsentrasi, log C, AUC, log absorbansi, delta C, len. Untuk kurva dari log C yaitu yang ada di sini yang sudah diterapkan. Untuk menghitung KA yaitu memakai humus slope yang mendapatkan min KA sama dengan 0,0234. Perhitungan KA yaitu mendapatkan nilai KA sama dengan min 18,3993. Selanjutnya yaitu perhitungan hasil oral data. Yang pertama menghitung KA. Untuk Y-nya mendapatkan hasil 0,0102X tambah 0,0066. Untuk menghitung KA menggunakan rumus slope. Selanjutnya yaitu perhitungan KA mendapatkan hasil min 18,3993. Selanjutnya perhitungan T setengah mendapatkan hasil 1,423. Selanjutnya ini untuk perhitungan K-nya mendapatkan 0,4870. Untuk konsentrasi hitungnya yang pertama itu mendapatkan untuk log C-nya mendapatkan 1,6943. Untuk yang kedua mendapatkan log C-nya 1,6832. Untuk yang ketiga mendapatkan log C-nya yaitu 1,6332. Selanjutnya yang keempat untuk log C-nya itu mendapatkan hasil 1,4217. Yang kelima untuk log C-nya mendapatkan hasil 0,9843. Untuk yang keenam mendapatkan hasil log C-nya yaitu 0,575731. Dan untuk yang ketujuh log C-nya itu mendapatkan hasil 0,0483. Ini untuk hasil data intravena ya pada menit 1 dan pada menit sampai menit ke-10. Dan ini untuk hasil absorbannya di sini. Di sini Y-nya yaitu 0,0072X ditambah 0,0316. Ini untuk konsentrasinya dan ini untuk log C-nya. Setelah itu dihitung AUC-nya mendapatkan hasil di data ini. Selanjutnya log absorbansinya dan ini delta C dan shifternya. Dan selanjutnya ini ada kurva log C-nya pada menit 1 dan sampai menit ke-8. Ini untuk hasil kurvanya. Mendapatkan Y 0,-0,1271X plus 1,1588 mendapatkan hasil regresi 0,9696. Eliminasi pada menit 2, 3, 6, 7, dan 8. Ini untuk hasil absorbannya mendapatkan nilai Y-nya itu min 0,0079X plus 0,1013 mendapatkan R2-nya itu 0,9955. Untuk pembahasannya sendiri yaitu pada praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rute pemberian obat menggunakan data dari darah mencit. Nah, obat yang digunakan ini merupakan vitamin C yang diberikan secara oral dan melalui intravena.
Vitamin C ini berbentuk dalam bentuk sediaan injeksi. Pada pemberian oral hewan uji ini diambil darah melalui ekor terlebih dahulu sebagai blanko, lalu setelah itu diberikan vitamin C injeksi dengan cara menyuntikkan sebanyak 0,2 ml, lalu sampel darah diambil melalui ekor pada menit 10, 30, dan 60 yang ditampung pada tabung EDTA. Lalu sampel diberikan NaCl sebanyak 5 ml dan disentrifugasi, dan setelah itu di spektrofotometri UV untuk mendapatkan hasil absorbansi. Nah, hasil yang didapatnya itu adalah absorbansi pada menit ke-10 0,0285 dan menit ke-30 didapatkan min 1,6350 dan pada menit ke-60 didapatkan absorbansi min 2,5732. Nah, hasil ini itu menunjukkan bahwasanya hasil yang didapat itu buruk dan tidak dapat dihitung karena absorbansinya minus. Lalu beberapa faktor penyebabnya antara lain yaitu adalah pengambilan darah melalui ekor yang didapat itu adalah sangat sedikit. Nah, sebaiknya penggunaan hewan coba itu bukan pada mencit tetapi melalui atau menggunakan hewan coba kelinci. Nah, dan penggunaan tabung EDTA itu yang sudah terlalu lama disimpan, sebaiknya penggunaan tabung EDTA expired date-nya itu harus masih lama supaya tidak mempengaruhi hasil. Nah, pada rute pemberian intravena sendiri, pemberian vitamin C pada mencit diinjeksikan pada daerah abdomen sebelah atas. Lalu dihitung dosis dan volume larutan yang akan diinjeksikan secara intravena. Nah, prosedurnya sendiri itu sama dengan prosedur per oral, dan setelah di spektro mendapatkan hasil absorbansi sebesar pada menit ke-30 itu min 0,1075 dan menit ke-45 itu 1,9162 dan menit ke-60 itu 1,8069. Nah, dengan mendapatkan nilai regresi sebesar 0,7073. Absorbansi yang minus itu tidak dapat dihitung dan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya absorbansi yang minus itu karena kurangnya darah yang diambil. Seharusnya kita memakai hewan coba kelinci dan bukanlah hewan coba buncit. Lalu EDTA yang kurang bereaksi dengan darah sehingga instrumen tidak dapat membaca nilai absorbansi yang banyak. Nah, faktor-faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi hasil percobaan. Ialah adalah ada dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri yang dapat mempengaruhi hasil percobaan itu meliputi dari variasi biologi dari segi usia, jenis kelamin pada hewan coba. Nah, pada hewan coba yang semakin muda itu maka semakin cepat reaksi yang ditimbulkan. Ras dan sifat genetik, status kesehatan dan nutrisi, bobot tubuh, luas permukaan tubuh. Nah, untuk faktor eksternalnya yang dapat mempengaruhi hasil percobaan itu meliputi dari suplai oksigen dan pemeliharaan lingkungan fisiologi atau keadaan kandang, suasana asing atau baru, pengalaman hewan dalam penerimaan obat, keadaan ruangan tempat hidup seperti suhu, kelembapan, ventilasi, cahaya, kebisingan, serta penempatan hewan percobaan. Dari hasil data asli atau absorbansi yang minus itu tidak dapat dihitung. Lalu sedangkan jika dari data absorbansi yang tidak minus itu didapatkan hasil seperti yang sudah dijelaskan pada bab perhitungan yang menjabarkan tentang hasil dari perhitungan ekstravaskuler, yaitu meliputi dari KA, KE, T setengah, AUC, clearance. Nah, untuk dari rute intravaskular itu mencangkup dari perhitungan KE, T setengah, clearance, dan AUC lengkap. Di sini untuk kesimpulan yang didapat dari hasil percobaan ini yaitu yang pertama, vitamin C yang disuntikan ke mencit dapat meningkatkan fagositosis makrofag dan kadar vitamin C intraperitoneal. Sementara itu, pemberian vitamin C dengan dosis 36 mg per kilogram BB pada mencit dapat menurunkan kadar timbal hepar. Yang kedua, peningkatan dosis dapat mempengaruhi onset dan durasi yang dihasilkan daripada dosis awal yang diberikan.
Yang ketiga yaitu dosis yang dipakai pada percobaan ini yaitu 50 mg per kilogram BB. Yang keempat, data hasil terbaru yaitu absorbannya itu tidak minus. Rute pemberian obat secara intravena onsetnya sangat cepat karena langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Yang kelima, rute pemberian obat secara oral onsetnya itu sangat lambat karena harus diabsorpsi terlebih dahulu. Selanjutnya yang keenam yaitu rute pemberian obat dengan onset dan durasi yang bagus yaitu intravena dahulu lalu rute per oral. Selanjutnya, kesalahan yang mengakibatkan hasil absorbansi minus pada saat di spektro adalah hewan coba yang tidak sesuai. Seharusnya hewan coba yang digunakan adalah kelinci dan bukan mencit, karena kelinci itu lebih banyak menghasilkan darah daripada mencit. Hal tersebut dapat mempengaruhi banyak atau sedikitnya absorbansi yang terbaca pada instrumen spektrofotometri UV-Vis. Dan ini lampiran per oral dan intravena pada percobaan kemarin. Ini untuk daftar pustaka yang kita dapat.